Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kehadapan-Mu, karena telah Kau nagerahi kami tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon, adalah Kau memahami dan menghayati, bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa menampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Engkau, menjadi titik permulaan perjamuan abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu umat katedral yang ada di rumah masing-masing yang saya hormati, saya akan sosialisasikan beberapa hal menyangkut misa di gereja katedral dan beberapa tempat lainnya pada tanggal 20, 21 mendatang dan seterusnya. Informasi teknis bagi seluruh umat mengikuti misa selama masa new normal sebagai berikut. Tempat pelaksanaan misa umat katedral dilaksanakan di 4 tempat, yaitu gereja katedral ini, gereja Santo Yosef atau katedral lama, aula Assumpta, dan aula Santo Yosef atau aula kecil. Kapasitas tempat duduk di tempat pelaksanaan misa dibatasi. Santo Yosef 300 tempat duduk, aula lama 106 tempat duduk, aula baru 383 tempat duduk, gereja katedral ini 894 tempat duduk. Peserta misa wajib pakai masker, yang tidak pakai akan disuruh pulang. Peserta misa tidak dianjurkan bagi orang tua di atas 60 tahun dan memiliki penyakit kronis seperti jantung, asma, tensi tinggi, dan lain sebagainya. Juga bagi balita dan anak-anak yang belum menerima komuni. Bayangkan kalau balita disuruh pakai masker, sangat merepotkan. Dan kelompok-kelompok ini adalah kelompok rentan terhadap corona. 3. Akses pintu masuk dan keluar tempat pelaksanaan misa hanya di pintu utama. Pintu-pintu lain tidak dibuka. Berikut, di depan pintu masuk disiapkan peti kolekte. Hal ini menghindari menyentuh uang selama misa, karena uang adalah media penyebaran corona. Dan setelah berurusan dengan uang kolekte, baru kita sekalian mencuci tangan. Dan telah disiapkan keran dengan air mengalir dan sabun. Dan setelah itu, peserta misa wajib mengikuti tes suhu tubuh. Jika suhu tubuh Anda 37 derajat ke atas, maka Anda dilarang masuk ke tempat ibadat. Peserta misa akan dihitung oleh petugas di depan pintu masuk tempat pelaksanaan misa berdasarkan kapasitas tempat duduk di gedung-gedung pelaksanaan misa. Kalau Santo Yosef 300, maka ketika jumlah 300 sudah genap, pintu gereja akan ditutup. Gereja katedral lama, gereja katedral baru 894, ketika jumlah 894 sudah genap, pintu gereja akan ditutup. Aula lama 106, ketika 106 sudah genap, pintu ditutup. Aula baru 383, ketika 383 sudah genap, pintu ditutup. Umat yang masih belum dapat tempat, dianjurkan cari tempat di salah satu tempat ibadat
atau tunggu misa berikutnya. Umat diharapkan duduk di tempat yang telah disiapkan. Di gereja katedral ini sudah ada plastik-plastik pembatas. Satu bagian hanya duduk satu orang. Mau suami istri harus berpisah, jangan duduk di satu bagian. Satu bangku hanya untuk 3 orang. Selama misa berlangsung, wajib pakai masker. Kalau ada umat saat misa berlangsung tidak pakai masker, maka petugas akan menarik dia keluar. Berikut doa dan lagu didaraskan serta dikidungkan oleh pelayan liturgi. Umat biar tahu menyanyi saat itu ke depannya, ikut dalam hati saja atau nyanyi kecil-kecil. Berikut pada saat salam damai tidak diperkenankan jabat tangan. Kita cukup saling menghormati seperti ini. Berikut pada saat antrian penerimaan komuni sangat diharapkan untuk mengikuti tanda untuk jaga jarak. Jaga jarak antara Anda dan imam yang memberi komuni, antara Anda dan umat yang di belakang Anda. Minimal 1 meter. Dan juga saat komuni, imam tidak menyatakan tubuh Kristus, dia akan katakan dalam hatinya saja. Dan kita pun jawaban amin hanya dalam hati saja. Juga tidak diperkenankan menerima komuni pakai lidah. Semua pakai tangan. Pada saat perarakan pulang, tetap memperhatikan jaga jarak. Karena itu dianjurkan. Yang keluar lebih dulu adalah mereka yang duduk paling belakang. Dan kita semua harap bersabar dalam antrian. Pada setiap tempat perayaan telah disiapkan hand sanitizer bagi yang membutuhkan. Di gereja utama ini ada 4 hand sanitizer di pintu utama. Kalau Anda butuh, silakan gunakan. Bapak Ibu sekalian, gereja berkewajiban melindungi kehidupan. Karena itu DPP Katedral dan Pastor Paroki memastikan bahwa semua kita harus mengetahui tata cara ini dan harus taat. Jangan melihat ini sebagai aturan, jadikan ini sebagai budaya hidup baru. Karena sekali kita kecolongan, kita menjadi sumber bencana. Mari kita hayati dan lihat ini semua sebagai budaya baru dalam hidup kita. Yang kedua, pelayanan misa mingguan akan dimulai dari hari Sabtu tanggal 20 jam 5 sore. Kemudian hari Minggu jam 6 pagi, jam